Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Citra dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah yang kami beri judul Penerapan Bahasa Baku Akademis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota kelompok 8. Dimulai dari saya, Muhammad Rizman Fajri sebagai moderator, beserta teman-teman saya, Titik Nurjana, Titik Zahratun Solihah, Vina Apriliani, dan Zulfikri Akramul Akbar. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang fungsi bahasa baku dalam lingkungan akademis dan contoh penggunaannya, akan disampaikan oleh rekan kami, Titik Nurjana. Kepada Titik, kami silakan. Saya Titik Nurjana di sini akan menjelaskan tentang fungsi bahasa baku dalam lingkungan akademis beserta contoh penggunaannya. Fungsi bahasa ada beberapa macam, diantaranya sebagai alat komunikasi. Dan kita sebagai mahasiswa pastinya nanti akan membuat sebuah karya ilmiah yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pembaca. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih bahasa baku yang baik dan benar, dan kita juga harus tahu fungsi bahasa baku itu apa aja. Ada 4 fungsi, 3 diantaranya bersifat pelambangan atau simbolis, sedangkan yang 1 bersifat objektif. Ada 4 berarti ya. Yang pertama ada pemersatu, yang kedua ada kekhasan, yang ketiga ada kewibawaan, yang keempat ada kerangka acuan. Jadi ada 4, oke? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa baku sebagai pemersatu. Artinya mempersatukan penutur atau penulisnya menjadi satu masyarakat bahasa. Bahwasanya bahasa baku itu mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat. Yang kedua sebagai kekhasan, artinya pembakuan kata dalam bahasa menjadi pembeda. Karena bahasa baku itu bahasa yang formal, bahasa yang baiklah intinya, berbeda dengan bahasa yang lain. Bahasa lain juga baik, cuman bahasa baku ini menyatakan resmi gitu, berbeda dengan yang lain, jadinya khas gitu. Yang ketiga sebagai kewibawaan, artinya kata baku yang ditetapkan dalam bahasa dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Kewibawaan di sini contoh ya, ada yang penutur yang mahir berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka akan memperoleh kewibawaan di mata orang lain, oke? Terus yang keempat itu sebagai kerangka acuan, artinya kata baku menjadi patokan untuk benar atau tidaknya pemakai bahasa seseorang atau kelompok. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Vina. Untuk Mbak Vina, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sifat bahasa baku dalam lingkungan akademis. Sifat bahasa baku dalam lingkungan akademis yaitu ada 3, dinamis, kecendekiaan, dan keseragaman. Dinamis yaitu kaidah aturannya mantap dan tidak dapat berubah setiap saat, dan kaidahnya itu harus konsisten. Yang kedua yaitu kecendekiaan. Kecendekiaan adalah perwujudan dalam kalimat, paragraf, dan bahasa lain yang lebih besar untuk mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang logis dan teratur. Dan yang ketiga yaitu keseragaman. Keseragaman adalah penyeragam kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fikri. Saya Zulfikri dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang ciri bahasa baku beserta contohnya. Ciri bahasa baku dibagi menjadi 8. Ciri yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Bahasa daerah atau yang sering kita sebut sebagai dialek adalah sebuah bahasa yang digunakan dalam suatu wilayah. Bahasa daerah sendiri bukanlah bagian dari bahasa resmi. Contohnya, saya di sini adalah contoh dari bahasa baku. Dan bahasa tidak bakunya adalah gue. Gue di sini adalah contoh dari bahasa daerah yang berasal dari Betawi. Contoh yang kedua ada ibu. Ibu di sini adalah contoh dari bahasa baku. Dan contoh dari bahasa tidak bakunya adalah nyokap. Nyokap di sini
sama dengan gue yang dimana itu dari bahasa daerah Betawi. Ciri yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Contohnya, banyak guru. Contoh di sini adalah contoh dari bahasa baku. Dan contoh dari bahasa tidak bakunya adalah banyak guru-guru. Contoh yang kedua, itu benar. Contoh di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Contoh bahasa tidak bakunya adalah itu adalah benar. Kita bisa melihat perbedaan di sini. Di mana yang bahasa baku dan yang mana bahasa tidak baku. Ciri yang ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan. Bahasa percakapan di sini adalah bahasa yang kita sering pakai atau sering kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman kita atau berkomunikasi dalam hal yang tidak resmi. Contohnya, contoh dari bahasa bakunya adalah bagaimana. Bagaimana di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Sedangkan contoh dari bahasa tidak bakunya adalah gimana. Contoh yang kedua, tidak. Kata tidak di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Sedangkan contoh bahasa tidak bakunya adalah enggak. Dan di sini juga kita bisa melihat perbedaan antara bahasa baku dan bahasa tidak bakunya. Contoh yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang dimaksud di sini adalah kata yang digunakan menggunakan imbuhan yang jelas maknanya. Dalam arti lain, imbuhan terdiri dari awalan, sisipan, dan akhiran yang apabila digunakan dalam kalimat mudah dimengerti. Contohnya, ia mendengarkan radio. Di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Sedangkan bahasa tidak bakunya, ia dengarkan radio. Di sini terlihat jelas bahwa ada pengurangan dari beberapa huruf yang terdapat di sebuah kata tersebut. Selanjutnya, ciri yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Bahasa baku menggunakan kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan sesuatu kejadian. Contohnya, sehubungan dengan. Kata sehubungan dengan ini adalah contoh dari bahasa baku. Sedangkan contoh dari bahasa tidak bakunya adalah sehubungan. Contoh yang kedua, seorang pasien. Seorang pasien di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Sedangkan contoh dari bahasa tidak bakunya adalah seorang pasien. Di sini juga kita bisa melihat jelas perbedaan antara bahasa baku dan bahasa tidak bakunya. Selanjutnya, contoh yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Bahasa baku pastinya tidak mengandung makna ganda atau bahasa rancu. Pada poin ini merupakan salah satu ciri wajib bahasa baku yang cenderung sulit dipahami. Karena kerancuan bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan. Contoh dari bahasa baku yang tidak mengandung makna ganda adalah dari kata menghemat waktu. Dari kata menghemat waktu tersebut, ini adalah contoh dari bahasa bakunya. Sedangkan contoh dari bahasa tidak bakunya adalah mempersingkat waktu. Contoh yang kedua, mengatasi berbagai ketinggalan.
Kata-kata di sini adalah contoh dari bahasa bakunya, sedangkan bahasa tidak bakunya adalah mengejar ketinggalan. Di sini juga kita bisa melihat pergantian atau diganti atau sinonimnya, yang dimana menjelaskan arti yang sama tetapi dalam suatu kata yang berbeda. Dan yang poin ke-7, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan pemakaian kata yang tidak seharusnya digunakan. Suatu kalimat dapat disebut pleonasme jika kata yang berlebihan itu dihilangkan, artinya tetap utuh, sehingga kalimat menjadi lebih efektif dan dapat membantu memperlancar jalan bahasa. Contohnya, mulai kecil ia mulai nakal. Contoh di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Dan contoh bahasa tidak bakunya adalah mulai dari kecil ia memang nakal. Contoh yang kedua, Andi turun. Contoh di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Sedangkan contoh tidak bahasa bakunya adalah Andi turun ke bawah. Dan ciri yang terakhir adalah tidak mengandung hiperkorek. Gejala hiperkorek berarti kata yang sudah dibetul-betulkan sehingga menjadi kata yang tidak betul atau kata yang tidak baku. Seperti huruf F diganti dengan huruf P atau sebaliknya. Dan penggantian huruf S yang diganti menjadi huruf SY ataupun sebaliknya. Contoh, fondasi. Contoh di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Sedangkan contoh dari bahasa tidak bakunya adalah fondasi. Contoh yang kedua, figuran. Kata figuran di sini adalah contoh dari bahasa bakunya. Sedangkan contoh bahasa tidak bakunya adalah figuran. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.